Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini Tuhan. Kalau kami boleh memasuki penghujung daripada bulan April di tahun ini Tuhan, itu artinya 4 bulan telah kami lalui tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kepadamu kami beribadah, adalah Tuhan yang menyayangi kami. Tuhan yang peduli terhadap kehidupan setiap kami. Tuhan yang melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang merancangkan segala hal yang terjadi hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Nah, biar pada malam ini kami boleh bersekutu kembali, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa hati yang penuh dengan korban syukur, untuk boleh kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya waktu Engkau berkenan atas ibadah kami, maka Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Dan waktu Engkau hadir bersama-sama dengan kami percaya hadirat-Mu akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Hadirat-Mu akan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami akan menyerahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya tangan Tuhan adalah tangan yang penuh kuasa. Dan kami tidak akan pernah goyah. Bersama dengan Engkau kami akan sanggup untuk menanggung segala perkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini waktunya Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau sapa semua yang sudah hadir di Zoom. Udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 100, 900 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Mari kita angkat satu lagu pujian kita. Sebab kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu mencukupkan apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan. Mari menyanyi sama-sama. Kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, oh haleluya. Anugerah-Mu berlimpah
Tuhan, malam ini kalau ada di antara kami yang memerlukan penghiburan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami yang terluka, hati kami yang sedih, hati kami yang merasa kehilangan. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang tidak tahu, tidak bisa melihat jalan keluar atas persoalan-persoalan kami, malam ini kami percaya Engkau adalah jalan dan kebenaran. Waktu kami melihat hanya kepada-Mu, maka Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak akan salah di dalam mengambil setiap keputusan, di dalam melangkahkan kaki kami. Seumur hidup kami mau berjalan di atas jalan daripada kebenaran Tuhan. Melewati lembah kelam sekalipun kami tidak akan takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu, urapi semua yang boleh mengikuti ibadah Zoom pada malam ini Tuhan. Saat teduh kami, biarlah bukan menjadi waktu yang sia-sia, tapi biarlah saat teduh ini menjadi waktu yang begitu berharga. Waktu di mana kami memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Untuk bertemu dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami menyapa Bapak Sapa semua. Kami bertiga di sini, ada Obin, ada Vincent. Shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya, Bapak percaya kita semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan bukan hanya hari-hari yang lalu yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan, tapi di hadapan kita ada hari-hari di mana Tuhan akan tetap menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Haleluya, haleluya. Nah, malam ini kita mau sama-sama belajar merenungkan satu hal yang begitu penting yang kita sebut dengan integritas, ya. Dan Bapak ambil temanya adalah bahwa integritas itu akan membawa yang namanya kesejahteraan. Integritas akan menjadi kunci penting di mana kita akan memperoleh keberhasilan demi keberhasilan. Integritas akan menjadi kunci penting bagi kita di mana Tuhan akan mengangkat kita naik lebih tinggi, menjadikan kita kepala dan bukan ekor, dan kita tidak akan pernah turun. Nah, bila ada satu momen dalam kehidupan kita, mungkin waktu kita sedang ujian, lalu kemudian dosen yang mengawas ataupun orang yang menjadi pengawas meninggalkan ruangan ujian tersebut, dan kita tahu bahwa kita masih kurang belajar. Ada banyak hal yang mungkin belum terhafal begitu ya waktu mau ujian. Lalu kemudian dosennya pergi keluar meninggalkan ruangan. Apa yang akan kita lakukan pada waktu itu? Apakah kemudian kita akan mencari pertolongan? Kita berdoa, Tuhan berikan aku jalan keluar. Lalu dengan seketika itu juga keluarlah dosen pengawas. Dan kita berpikir bahwa wah, doa saya sedang dijawab oleh Tuhan. Dosennya pergi mengeluarkan kelas, berarti ayo kita kerjasama. Ayo dong beritahu jawabannya kepada saya. Sebab saya tidak belajar, maaf ya teman-teman, tolonglah saya, tolonglah saya. Atau mungkin ketika kita datang terlambat, ya tidak bisa ikut kuliah, lalu kemudian dosennya bertanya, kenapa kamu terlambat? Apakah kemudian kita bisa menjawab dengan jujur, dengan resiko dia pasti akan marah?
Kalau kita jawab, iya Pak, iya Bu, saya terlambat bangun. Itu pasti kontan, dosennya mungkin akan marah. Tapi kemudian kita berusaha mencari jawaban yang logis, kita cari excuse, alasan, dan kita berkata, iya Pak, tadi macet di jalan, atau ban mobil saya, ban sepeda motor saya kempes Pak, Bu, ya, dan berharap kita akan dimaafkan. Atau mungkin ketika orang tua kita hubungi dalam kondisi kita kehabisan uang pegangan kita, dan kita ada satu kebutuhan yang mendesak, lalu kita telepon papa mama kita, Papa saya perlu uang. Apakah kemudian kita akan mengakui bahwa uang saya habis karena saya lalai, karena saya membeli hal-hal yang seharusnya tidak saya rencanakan untuk beli? Atau kita kemudian bisa mencari alasan yang begitu manis. Kita katakan, iya Pak, ada buku baru ini yang baru diterbitkan dan itu sangat kami perlukan untuk kuliah ini Pak. Lalu kita bilang uangnya segini Pak. Atau mungkin kalau kita ditanya waktu tutorial, ya, lalu kemudian dosennya bertanya, hai, apakah kamu sudah belajar? Kalau kita jawab belum belajar, takut dimarahin. Kalau kita jawab belum belajar, takut nanti nilainya diberikan nilai yang rendah. Tapi kemudian kita berkata, iya saya sudah belajar Pak. Tapi nggak bisa-bisa saya ngerti Pak. Bilangnya sudah belajar tapi keluar alasan, saya nggak bisa ngerti Pak. Atau ada mungkin pada satu waktu kita diperhadapkan pada satu keadaan di mana kita mungkin baru kehilangan sesuatu, ya, dan kita nggak punya jalan keluar, kita nggak punya uang untuk menggantinya. Lalu kemudian ada kesempatan di mana kita bisa memperoleh barang itu ada di hadapan kita, tapi itu bukan milik kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengambilnya karena tidak ada orang yang melihat? Atau mungkin nanti waktu kita sudah jadi pejabat-pejabat, ya. Ada yang menjadi direktur di rumah sakit, ada yang menjadi kepala puskesmas, begitu ya. Lalu biasanya itu ada program-program untuk mengadakan alat-alat kesehatan. Kita tahu bahwa harganya itu di list itu artinya di daftar harga yang resmi adalah mungkin sekitar 100 jutaan gitu ya. Tapi kemudian distributornya bilang sama kita, tapi Pak ini ada diskon. Diskonnya berapa? Ya bisa lah Pak, diskonnya kira-kira 15 juta. Oh ya, jadi gimana itu? Ya nanti saya tulis tetap 100 juta di kwitansi, tapi Bapak bayarnya hanya 85 juta. Apakah kita kemudian karena berada dalam posisi jabatan struktural seperti itu, kita akan kemudian memutuskan untuk oke, saya bayar. Kita minta 100 juta dari perusahaan tempat kita bekerja atau rumah sakit di tempat kita bekerja, tapi kita berikan kepada penjualnya, distributornya hanya seharga 85 juta. 15 jutanya apa itu? Ya kan namanya komisi, wajarlah. Padahal kita sudah digaji sebagai direktur, kita sudah digaji sebagai pejabat. Tapi kemudian ketika kita harus membeli barang tertentu, kita kemudian mengambil komisi. Atau kita mengambil pilihan lain, yaitu mengembalikan diskonnya itu ke dalam kas perusahaan atau rumah sakit. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, yang tahu cuma yang menjual. Dan penjual juga sudah komitmen dengan dia menuliskan di kwitansi itu seharga 100 juta. Berarti siapapun yang melihat bahwa transaksi yang terjadi adalah 100 juta. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang meminjam uang dari teman kita, lalu kemudian kita mengalami kesulitan. Kita nggak sanggup bayar. Kita nggak tahu dari mana caranya bayar. Dan akhirnya niat untuk membayar hutang itu
habis gitu. Udahlah, nggak usah aku bayar lah hutangku, nggak apa-apanya itu. Baiknya si Obin, baiknya si Vincent itu. Ya kan? Karena di Mazmur 37 ayat 21 katanya tertulis, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Iya, si Obin itu kan orang benar. Vincent itu kan orang benar. Dia itu pasti pengasih dan pemurah. Dia pasti nggak marah kalau kita nggak kembalikan. Amin. Memang orang benar kalau uangnya dipinjam, Alkitab juga mencatat jangan berharap uangmu dikembalikan. Tapi buat kamu-kamu yang mungkin hari ini sedang meminjam uang dan tidak berniat, ya enggak usahlah dibayar dulu, tapi niatnya ada enggak untuk membayar kembali, kamu adalah masuk dalam golongan orang fasik. Itu dalam Mazmur 37 ayat 21 ya. Integritas ini mencakup ke semua hal-hal yang kita rasa adalah hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kita pikir sepele begitu ya. Atau mungkin ada di antara kita yang senang membuka situs-situs porno, lalu menonton pornografi ya. Nanti kita lihat bagaimana integritas ini akan menentukan keberhasilan kita. Jadi yang mau kita pelajari malam ini adalah bukan karena pintarnya seseorang, bukan karena hebatnya seseorang, bukan juga karena waktu kuliahnya bisa lancar. Oh, kalau tamat 3,5 tahun SKED itu pasti jaminan sukses. No. Tidak ada jaminan kesuksesan bagi orang yang kuliahnya tepat waktu. Tapi ada jaminan kesuksesan yang Tuhan berikan kalau dia hidup dalam integritas. Jadi integritas itu adalah melakukan hal yang benar di saat tidak ada orang yang melihat dirimu. Kalau kau melakukan hal yang benar karena ada orang yang melihatmu, itu bukan integritas. Itu bisa pura-pura, itu bisa sandiwara. Tapi waktu hanya ada dirimu dan dirimu, lalu kau tetap melakukan yang benar, itu namanya integritas. Integritas juga bisa kita katakan melakukan yang benar pada situasi yang berat dan menyulitkan, sekalipun engkau punya pilihan untuk mengambil jalan yang pintas, jalan yang mudah, tapi itu bukanlah kebenaran, maka itu bukan integritas. Tapi kalau kemudian kau tetap memilih jalan yang sulit dalam menjalani pilihan yang dihadapkan kepadamu, maka itu adalah integritas. Tidak ada yang bilang kalau, mohon maaf ya, mungkin kita harus mengulang, remedial, itu bukan jalan mudah, itu jalan yang sulit. Tapi karena kita punya integritas, maka kita bisa melihat bahwa ya kalau memang saya harus menjalani jalan yang sulit sekalipun, kalau itu adalah kebenarannya, maka aku akan hidup di dalam kebenaran itu. Karena integritas adalah pilihan yang harus engkau tetapkan setiap hari dari dalam diri kita sendiri, berapapun harga yang harus kita bayar. Dan integritas itu adalah harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Ada pengorbanan yang begitu besar di dalam integritas ini. Satu contoh kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf di sepanjang kehidupannya itu dicatat di dalam Alkitab adalah anak muda yang hidupnya penuh dengan integritas. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 37 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Ya, jadi Alkitab mencatat mulai daripada umur Yusuf 17 tahun. Di sini dimulai kisah daripada integritas yang dimiliki oleh Yusuf. Jadi masih muda.
biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf sebagai anak yang baik, dia merasa bahwa dia punya saudara dan saudaranya itu melakukan kejahatan. Satu-satunya tempat di mana dia bisa mengadukan abang-abangnya adalah kepada papanya. Yusuf harus memberitahu kepada papanya bagaimana kejahatan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan nanti kita lihat ada harga yang sangat mahal yang harus Yusuf bayar. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Oh tentu saja, anak baik pasti akan lebih disayangi oleh orang tuanya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Harga yang dibayar oleh Yusuf pertama sekali dia hidup di dalam integritas adalah saudara-saudaranya menjadi benci kepada dia. Dan bahkan saking bencinya tidak ada yang mau menyapa Yusuf dengan ramah. Hari ini kalau kita mau hidup di dalam integritas, biasanya akan ada orang-orang lain yang akan membenci kita, yang menjadi tidak suka dengan kita, dan itu adalah harga yang harus tetap kita bayar hari demi hari. Tapi Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Walaupun saudara-saudaranya sudah benci kepadanya, harusnya Yusuf mungkin berubah. Ya udahlah, masa bodoh lah. Kalau memang saudara-saudaraku jahat dan mereka kemudian jadi benci karena aku kasih tahu sama papaku, ya sudah biarin saja. Tapi kemudian dalam Kejadian 37 ayat 13 sampai 18, Yusuf menunjukkan kembali integritasnya untuk tetap taat kepada orang tuanya. Ayat ke-13 Kejadian 37, lalu Israel. Ya, mohon maaf ya, kami ada kesalahan jaringan. Ya, jadi waktu Yusuf itu pada akhirnya sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian satu hari papanya menyuruh Yusuf ya, dalam Kejadian 37 ayat 13 sampai 18. Di ayat yang ke-13 dikatakan papanya, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Dan Yusuf berkata, ya Bapak. Dia tetap patuh sama papanya. Walaupun dia tahu abang-abang itu benci banget sama dia. Ayat yang ke-14. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Yusuf diminta untuk melihat apakah keadaan saudara-saudaranya yang benci sama dia itu dalam keadaan baik-baik saja. Dengan lain kata, papanya sudah pun menerima kabar yang tidak baik tentang abang-abangnya, tetap menunjukkan peduli. Dan pedulinya itu dia tugaskan Yusuf. Harusnya Yusuf yang sakit hati bilang, ya apa peduli gua Pak? Orang itu aja jahat sama gua. Ya kan? Tapi Yusuf mengambil pilihan yang sulit. Pilihan dengan penuh integritas di mana dia tahu kalau dia punya saudara, dia adukan kejahatan saudaranya bukan karena dia benci, tapi karena dia sayang. Nah, lihat di sini motivasi Yusuf dengan integritasnya. Lalu dikatakan ayat yang ke-15, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, wah capek nyarinya. Bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Ayat ke-16, sautnya aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Wow, baik benar ini Yusuf. Udah dibenci, mau repot lagi. Udah saudara-saudaranya melakukan perbuatan yang tidak baik sama dia, dia mau repot-repot. Dia mau capek. Dia mau berkorban untuk saudara-saudaranya. Karena dia tahu bahwa itu adalah oleh papanya sendiri.
Ayat yang ke-17, lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Yusuf, kasihan banget Yusuf. Dia lakukan hal yang baik, dia taat sama papanya, dia capek-capek nyari keluar abang-abangnya untuk kasih sesuatu, untuk melihat kabar mereka. Tapi kemudian ternyata abang-abangnya berencana untuk membunuh Yusuf. Integritas itu adalah harga yang begitu mahal sampai-sampai resikonya adalah Yusuf terancam kehilangan nyawanya oleh abang-abangnya sendiri. Tapi Yusuf tetap memilih jalan untuk berintegritas. Singkat cerita, akhirnya Yusuf pun dijual. Yusuf dijual lalu kemudian dibawa ke Mesir. Apakah Yusuf melawan? Mungkin kalau Yusuf melawan udah pasti luka-luka dia. Tapi pada akhirnya Yusuf itu bisa dimasukkan ke dalam sumur. Dan di dalam sumur Yusuf ditungguin gitu sama saudara-saudaranya. Bisa aja mungkin Yusuf berteriak minta tolong. Tapi dia mungkin tahu ya sudahlah. Kalau memang abangku melakukan hal seperti ini, aku tidak perlu melawan. Kadangkala integritas juga akan memaksa kita untuk tidak membalaskan apa yang jahat yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Lalu kemudian setelah Yusuf dijual, Yusuf dibawa ke rumah seorang kaya, pejabat di Mesir yang namanya Potifar. Apa yang terjadi di rumah Potifar? Wow, integritasnya juga luar biasa. Kejadian 39 ayat 2-6. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Oh, oleh karena integritas yang dimiliki oleh Yusuf, maka Alkitab mencatat Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dan akibat Tuhan menyertai Yusuf, dikatakan ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Catat di sini fakta yang kita baca di sini bahwa akibat daripada integritas yang dimiliki oleh Yusuf, bukan dicatat akibat dari kekuatan Yusuf, bukan dicatat karena kepintaran Yusuf, tapi karena integritas yang dia miliki, maka Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tanamkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita malam ini bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, kalau tidak ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka tidak akan ada jaminan di mana kita akan berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Kalau ada mungkin yang bertanya, saya belajar Pak, tapi tidak bisa mengerti. Udah sampai capek balik buku kiri kanan semua Pak. Saya tidak bisa mengerti untuk satu pelajaran itu, rasanya susah banget. Hari ini ada jaminan, ada janji Tuhan. Kalau Tuhan menyertai engkau, maka apa saja yang kau kerjakan akan berhasil. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang gagal. Tapi kita lihat perjalanan Yusuf adalah seseorang yang dengan integritas, yang hidup di dalam kebenaran, itu menjadi kunci. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf tinggal di rumah Potifar bukan sebagai pejabat. Yusuf tinggal di rumah Potifar sebagai pembantu. Tapi sebagai pembantu pun oleh karena Tuhan menyertai dia, dia menjadi berhasil dalam pekerjaannya. Kita baca prestasi yang kemudian diraih oleh Yusuf, ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu disertai Tuhan,
Jadi orang bisa lihat kalau hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Orang bisa melihat dengan jelas kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita. Dan itu orang bisa baca dari karakter kehidupan kita. Dikatakan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, itu dilihat oleh Potifar. Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, ini udah payah hari-hari ini bisa dapat seperti ini ya. Kita punya orang yang kemudian mau bekerja membantu kita di rumah kita, tapi kemudian kita begitu percaya sama dia karena apa saja yang dikerjakan berhasil. Nyapu berhasil bersih, ya kan? Kita minta jaga mungkin anak kita, wah anak kita sehat-sehat di tangan dia. Kita nggak pernah kehilangan apapun di rumah. Boro-boro kehilangan, malah bertambah-tambah. Kok rasa kita makin kaya ya dengan adanya dia bekerja sama kita. Mungkin ada yang nanti jadi pengusaha, wah kalau pegawai yang satu ini kayaknya aku bertambah berkat dari apa yang dia kerjakan. Itu pasti akan menjadi jalan di mana kita akan memberikan satu kepercayaan lebih besar lagi karena kita tahu dia punya integritas. Dan Potifar itu dikatakan memberikan kuasa atas rumahnya. Emang Yusuf dari mana? Yusuf bukan dari Mesir, orang asing, nggak pernah tahu siapa dia. Dan pada waktu itu umurnya masih 17 tahun. Bahkan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bayangin aja, sejak sebut namamu masing-masing. Sejak saya kuliah di Nomensen di Fakultas Kedokteran, wow, Tuhan memberkati Fakultas Kedokteran. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wow. Jadi lihat ya, orang yang punya integritas itu akan membawa kepada kemakmuran, prosperity. Integrity brings prosperity, ya. Jadi Yusuf yang punya integritas, lalu dia kerja di rumah Potifar. Potifar sayang sama Yusuf. Potifar kasih kepercayaan lebih besar kepada Yusuf. Berarti di situ Yusuf diberkati, tapi bukan hanya berhenti sampai Yusuf, Potifarnya pun diberkati. Itu upah integritas. Ayat yang ke-6 dikatakan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Mungkin kita nggak bisa punya rumah sakit sendiri. Kita nggak bisa punya klinik sendiri. Kita mungkin kerja di klinik orang, kita kerja di rumah sakit orang nantinya. Atau ada yang jadi pegawai dimanapun kita bekerja sebagai karyawan. Tapi kalau kau hidup dengan integritas, integritas itu akan memberkati pekerjaanmu dan tidak berhenti sampai di situ. Pemilik daripada pekerjaanmu juga akan diberkati. Dan saking diberkatinya dia kasih semua. Yuk aturlah semua, lu atur aja. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf itu bukan orang yang kejam, Yusuf itu bukan orang yang nggak pedulian ya. Oleh karena integritas itu sendiri juga mencakup kepada karakter sikap yang manis, sopan, santun. Dan akibatnya jadi ganteng gitu ya. Ya kita mencatat elok parasnya. Kalau dari logikanya aja gimana pembantu gitu ya bisa elok paras. Tapi karena dia berintegritas, maka parasnya itu diberkati Tuhan. Orang yang lihat itu senang banget lihat dia.
Gitu. Apakah berhenti sampai di situ ujian integritas Yusuf setelah dia bekerja dengan baik sungguh hati? No. Yusuf harus menjalani ujian integritas yang lebih berat, yaitu tentang perjinahan. Kejadian 37 ayat yang ke-39, Kejadian 39 ayat 7 sampai 10 kita baca, seram banget. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Kenapa berahi? Karena elok parasnya. Kenapa? Karena dia baik. Karena dia punya integritas. Integritas itu bisa ada dua. Orang bisa benci, orang bisa suka. Ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Terhadap Allah. Catat di sini, Yusuf tidak mengatakan bagaimana mungkin aku tidak akan berbuat dosa terhadap suamimu. Tapi dia katakan aku tidak akan berbuat dosa terhadap Allah. Di sini kita belajar daripada integritas Yusuf bahwa kebenaran yang kita lakukan, hal-hal yang baik yang kita kerjakan, motivasinya adalah bukan terhadap manusia yang bisa melihat menilai kita, tapi terhadap Tuhan yang tidak terlihat, terhadap Allah. Aku nggak mau berdosa. Aku nggak mau mengorbankan integritasku, Tante Poti. I know kamu cantik, I know kamu berusaha menggoda aku. Bahkan itu dikatakan di ayat yang ke-10 ya. Kalau cuma satu kali digoda terus dia nolak itu mungkin ya siapapun bisa lah, kita bisa lah ya. Tapi ayat ke-10 dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Hari ke hari. Kalau bicara 1, 2, 3 kali mungkin kita masih kuat. Dan Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dan di sini nanti kita akan lihat kenapa Yusuf itu bisa diangkat begitu tinggi oleh Tuhan. Bisa punya jabatan yang begitu luar biasa diberikan oleh Tuhan karena integritasnya. Dan dalam hal ini pun Yusuf berhasil. Dan tadi kita lihat bahwa ada harga yang mahal yang harus kita dibayar oleh Yusuf karena integritasnya. Apa yang terjadi? Satu waktu Yusuf masuk ke dalam rumahnya. Lalu Potifar langsung sikat. Tante Potifar langsung sikat baju Yusuf. Dan akhirnya bajunya terlepas. Waktu bajunya terlepas Yusuf lari keluar. Demi integritas. Tapi kemudian Tante Potifar menjerit. Tolong, ini orang yang bekerja di rumahku akan memperkosa aku. Wow. Ini buktinya, bajunya ada di tanganku. Tadi berusaha dia udah buka baju katanya. Apa akibatnya? Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Apakah kemudian Yusuf nyesal? Apakah kemudian Yusuf berubah? Untuk apalah aku hidup dalam integritas? Ini ya nasibku masuk penjara. Ini ya nasibku jadi pembantu. Kerjaku bagus-bagus, kerjaku dengan jujur. Dihianati. Ya kan? Tapi Alkitab mencatat di dalam penjara sekalipun Yusuf dengan integritasnya itu wow, dia tetap disayang lah ya. Ayat yang ke-22 dari Kejadian pasal 39. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Pemerkosa. Tapi integritas itu tidak bisa dibohongi ya guys.
Orang mau tuduh apapun dalam kehidupanmu, orang bilang kau begini, begitu, begini, begitu. No. Kau hanya perlu membuktikan dengan tetap hidup di dalam integritasmu. Lalu kemudian Tuhan nanti yang akan membuktikan di hadapan siapapun juga bahwa kau adalah orang yang berintegritas. Dan saking dipercayakannya, baru masuk penjara, malah dia jadi penguasa penjara. Ayat yang ke-23, Kejadian 39. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sampai di sini kira-kira Yusuf bisa nggak minta sama kepala penjara? Om, gua mau pulang dulu lah ke kampung, udah lama nggak pulang kampung, mudik. Ya kan, ini tiba-tiba larangan mudik. Banyak yang sudah buat rencana, buat planning, mau pulang kampung, batal. Ayo, mau apa? Mau lari gitu? Mau naik sepeda ke kampung ya, supaya nggak di stop di jalan. Sepeda motor juga diperiksa, karena semua moda angkutan darat. Jalan kaki yang nggak diperiksa, percayalah. Coba nanti kalau nggak percaya ya. Jalan kaki itu lolos dari pos-pos. Nggak ada yang peduliin gitu. Tetapi Yusuf setia. Yusuf sadar bahwa hidupnya sampai pada titik manapun itu adalah Tuhan yang bawa. Dan dia nggak mau melarikan diri dari situ. Tipikal Yusuf adalah dia tidak mau menghindar dari jalan-jalan yang sulit. Dia tidak mau menghindar dari jalan yang sulit. Sebab dia percaya integritas itu akan membuat Tuhan membawa dia kemanapun Tuhan mau. Dan dia percaya akhirnya Tuhan pasti akan membawa dia kepada satu kemuliaan, satu kemenangan, satu kejayaan dalam kehidupannya. Bayangin kalau dia pulang ke kampungnya, nanti ceritanya akan berubah. Karena setelah 2 tahun dalam penjara, pada satu waktu maka bermimpilah Firaun. Firaun bermimpi, lalu kemudian karena sebelumnya Yusuf pernah menafsir mimpi daripada juru minum, akhirnya dia diingat dan dia pun dipanggil ke istana. Apa yang terjadi di istana? Yusuf pun menunjukkan integritas yang luar biasa. Waktu dia sudah bisa bilang mimpi itu ya, menafsir mimpi, dalam Kejadian 41 ayat 15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat yang ke-16. Disinilah integritas Yusuf. Yusuf menyahut Firaun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bukan aku yang hebat. Bukan aku. Tapi Allah. Bisakah kita membayangkan waktu kita berada dalam posisi yang tinggi sekali, punya jabatan, berhasil, nilai bagus, IPK 4,0, gak ada yang B+, semua A. Lalu kemudian ketika, kamu pintar ya, Joseph. Terus kita menjerit, bukan aku, itu Tuhan. Di saat kita punya kesempatan untuk disanjung setinggi-tingginya, di saat kita punya kesempatan untuk berbangga diri, tapi kemudian dengan integritas kita sadar bahwa hidup kita, apapun yang kita peroleh, apapun yang berhasil kita kerjakan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Maka ujian yang terberatnya adalah ketika kita meraih kesuksesan, kita katakan apa? Apakah kita sukses karena kita, atau kita katakan, itu semua hanya karena Tuhan. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang membuat demikian. Bisa nggak Yusuf itu ngadu sama Firaun?
Inilah kan udah ku kasih tahu mimpinya sama aku. Jadi aku dulu si Tante Poti itu jahat kali gara-gara dia lah aku di penjara Ngadu dia sama Firaun supaya dibalaskan apa yang sudah dikerjakan oleh Tante Potifar. Bisa, tapi Yusuf kerjakan? Enggak. Yusuf gak ingat-ingat itu. Dia cuma tahu, dia cuma percaya karena Allah yang bekerja bersama-sama dengan dia, maka kemanapun Tuhan bawa, itu tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah hal yang memang harus dia jalani dan dia tidak perlu protes dengan itu. Dia gak nyalahkan siapapun. Dia gak nyalahkan orang lain. Dia cuma tahu satu hal, ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia dan Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupannya. Itu buktinya. Bahkan ketika Yusuf ditanya, kok bisa kau menafsir mimpi? Dia bilang, bukan aku, itu Tuhan. Padahal dia punya kesempatan. Ya aku bisa Makanya kau harus baik-baik sama aku Aku tahu semua Woi pasti Firaun langsung, ya. Apapun yang diadukan Yusuf pasti Firaun mau. Yusuf gak sombong. Orang yang berintegritas gak sombong. Dan orang yang berintegritas juga, masih ingat ya, Yusuf masuk penjara. Di penjara bisa sombong, gak ada yang disombongin. Di penjara bisanya sedih. Tapi Yusuf gak sedih tuh. Dia rasa itu adalah bagian yang harus dia jalani. Dia jadi orang baik tetap. Di bawah dia hidup dengan integritas. Di atas pun dia hidup dengan integritas. Nanti kita lihat lanjutan integritasnya. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Wow, Firaun yang gak kenal Allah bisa ngomong. Bisa lihat dalam hidup Yusuf ada roh Allah. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Wow, Yusuf udah terbiasa dikasih kuasa. Di rumah Potifar kasih kuasa. Di penjara dikasih kuasa. Masuk di istana dikasih kuasa. Apalagi gak punya Yusuf ini, padahal dia cuma orang yang dibuang dan dibenci oleh saudara-saudaranya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Wow. Dia bilang seluruh rakyat harus taat sama Yusuf. Bedanya cuma satu. Yusuf gak punya kursi tahta. Hanya tahta, inilah kelebihanku daripadamu. Oh hanya kursi, apalah arti kursi. Hebat benar itu. Karena integritas loh guys. Bukan karena nilai A. No. Yusuf gak pernah les menafsir mimpi loh kawan. Yusuf gak pernah kuliah menafsir mimpi. Tapi Tuhan berikan kemampuan itu sama Yusuf. Karena itu adalah waktunya bagi Yusuf untuk diangkat oleh Tuhan. Oleh karena integritasnya sudah teruji. Berulang kali. It is reliable. It is reliabilitas dan validitas. It's valid. And it's reliable. That's it. Gak ada lagi yang bisa diragukan oleh Tuhan daripada kehidupan Yusuf. Pornografi, Yusuf lulus. Bukan hanya pornografi. Langsung perzinahan dia lulus. Hari ini lihat diri kita. Kalau Tuhan mau angkat kita setinggi-tingginya, ujian apa yang paling berat yang harus kau alami itu kau pasti ngerti benar. Pasti tahu aku lemah di area ini, lemah di area itu. Pasti Tuhan akan terus kejar tuh di situ. Yusuf, kekuasaan teruji. Seksualitas sudah teruji. Wow, dikasih yang gratis. Gak perlu ketahuan siapa-siapa. Cuma hanya ada dia dan istri Potifar. Tapi dia bilang aku tidak akan mau berdosa terhadap Allah. Bisa gak kita ngomong kayak gitu? Aku gak mau berdosa terhadap Tuhan. Satu waktu mungkin kita merasa, Tuhan aku udah belajar. Tapi ya sudah terserah Tuhan, kehendak mulai yang jadi. Tiba-tiba Tuhan sayang banget sama kita karena integritas kita yang luar biasa. Tuhan buat jawaban-jawaban kita benar. Lalu kemudian waktu itu, kok bisa jawaban benar? Kita bilang aja,
Karena Tuhan. Ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, from zero to hero. Hanya karena integritas. Bukan tidak mungkin kita jadi presiden. Bukan tidak mungkin kita jadi menteri kesehatan. Bukan nggak mungkin kita menjadi direktur-direktur di rumah sakit. Bukan nggak mungkin kita jadi pemimpin. Karena memang itu adalah rancangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf, rancangan itu hanya akan terjadi waktu integritas yang kita miliki itu teruji dengan detail. Dan detail. Hal-hal kecil yang mungkin kita sering gagal untuk menjaga integritas. Disitulah ujian yang harus kita lulus. Sebelum itu lulus, Tuhan gak akan angkat kita. Tuhan gak akan berikan kita prosperity. Nah lihat, kalau tadi kita bicara ketika Yusuf susah di rumah Potifar di penjara. Ini sekarang ketika dia mulai hidup di dalam kemewahannya. Bahkan dikatakan, Yusuf pun tetap berlaku jujur. Ya, itu ada di dalam Kejadian 47 tadi kalau nggak salah Bapak baca. Jadi waktu dia sudah berkuasa sebagai penguasa di Mesir, dia memang mengutip bayaran. Karena waktu itu ada kelaparan, jadi rakyat Mesir harus membayar sama dia. Yusuf sudah diberi kepercayaan bahwa semua proses administrasi harus melalui dia, kata Firaun. Dan Alkitab mencatat yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia setorkan semuanya ke kerajaan. Dia nggak ada ambil sedikit pun. Pusing nggak tuh kepala kita? Dihadapkan dengan uang yang banyak, nggak ada yang lihat, udah dipercayakan 100%, tapi kita kasih 100%, ya ini bagian raja. Sama itu nanti dengan kita yang udah kerja lalu kemudian kita harus bayar pajak. Ya sudah, itu memang bagian daripada negara kita berikan. Mungkin ke orang yang menipu pajak lalu kemudian diberkati hidupnya. Kalaupun bertambah hartanya, mungkin kita bisa tanya itu harta dari siapa? Mungkin gak Tuhan kasih harta sama orang yang berbohong? Tidak mungkin. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa iblis pun bisa memberikan kekuasaan harta di dunia ini ya. Jadi harta dan kekuasaan bukan jaminan bahwa seseorang itu punya integritas. No. Tapi dengan integritas kau pasti akan memperoleh itu semua. Iblis pintar, dia tawarin jalan lain. Ngapain lu integritas? Gini sekarang caranya, korupsi, kolusi, nepotisme. Lu dekati aja dia, ngomong sama dia, ngomong sama itu. Kasih aja uang sekian lah, udah deh. Bisa lah, cincai lah, gitu. Jadi hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat Yusuf berumur 30 tahun dia waktu bertemu dengan Firaun. Dan berapa tahun Yusuf itu pertama sekali mulai dicatat di Alkitab tadi umur 17 tahun. Berarti ada 13 tahun Yusuf itu diproses sama Tuhan. Dan titik poin kemenangan daripada integritasnya. Waktu itu pasti Tuhan mikir gini, udahlah si Yusuf ini udah pasti punya integritas si Yusuf ini. Ku kasih ujian apapun dia lulus. Mau yang paling payah pun dia udah pasti lulus. Buktinya, iya ada satu lagi buktinya. Kejadian 50 ayat 20. Harusnya dia balaskan dendam sama saudara-saudaranya. Tapi ternyata Yusuf gak balas dendam. Malah Yusuf bersyukur. Bang, syukurlah bang kau jual aku ke sini bang. Syukurlah bang kalian jahat sama aku bang. Kalau gak jahat kalian sama aku, gak kalian kirim aku sampai ke tanah Mesir ini. Gak akan jadi raja aku di Mesir ini. Kenapa? Integritas. Jadi pilihan-pilihan yang dia buat sejak awal, mulai dia jadi anak baik yang mengadu sama papanya, itu adalah pilihan yang harus dia buat dan harganya mahal. Umurnya 13 tahun, dia harus mengalami masalah dalam hidupnya. Tapi lihat, kemudian terbayar dengan hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Umur 30 tahun dia jadi penguasa. Hanya dengan apa? Integritas.
Andai kata Yusuf pada waktu dia pertama kali mengadu dan dia lihat abang-abangnya benci sama dia, lalu kemudian berpikir, ya sudah jangan kuadukan lagi, aku baik-baik aja sama abangku. Karena dia baik-baik sama abangnya, Yusuf gak jadi dijual. Kalau Yusuf gak jadi dijual, dia gak jadi kayak sekarang. Bisa bayangin sampai situ? Kalau Yusuf kemudian belajar melarikan diri dari rumah Potifar, lalu dia pulang ke rumahnya kembali. Kerjanya apa? Ya dia cuma menggembalakan kambing domba sama abang-abangnya. Gak jadi raja. Dimanapun titik dimana Tuhan harus menempatkan dia tidak melarikan diri. Dia tidak protes di situ. Sama halnya dengan kita. Kalau hari ini kita ditempatkan Tuhan dalam situasi yang sulit, kita harus mengalami kegagalan dan kekalahan. Yang harus kita kerjakan pada waktu itu adalah hiduplah dalam integritas. Bertahanlah di situ. Berjuanglah untuk hidup dalam integritas. Sekalipun sulit, sekalipun mahal harganya. Karena pada waktunya nanti, Tuhan pasti akan menjadi pelepas. Tuhan akan mengangkat engkau. Itu janji Tuhan yang pasti. Haleluya. Wow, kalau Bapak ingat kisah Yusuf itu benar-benar semangat banget. Gak perlu ada modal banyak. Bukan berapa besar modal yang kita punya yang membuat kita berhasil. Tapi berapa besar integritas yang kita punya dalam hidup kita. Kita harus sopan, hormat sama papa mama. Yes, itu integritas. Jangan sama papa kita kasar, sama mama kita kasar, tapi di luar kita bisa lembut. Halo, shalom. Hari Minggu kita shalom. Jumpa di rumah, sibuk kali pun mama ini. Sibuk kali itu dia disuruh sama aku. Capek aku mak, capek aku pak. Itu bukan integritas guys. Percayalah padaku. Semua yang dikerjakan oleh Yusuf adalah perbuatan yang baik. Elok parasnya, manis sikapnya. Itu integritas. Apa adanya dirimu, bukan ada apanya. Bapak ambil quote dari Abraham Lincoln ya. Mana tadi Abraham Lincoln, udah aku tulis tadi. Nah ini dia Abraham Lincoln. Dikatakan gini, semua orang bisa bertahan dengan kesengsaraan, tetapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Abraham Lincoln. Jadi jangan lihat orang waktu hidupnya susah. Kalau waktu susah biasanya dia akan baik-baik. Kasih dia kekuasaan, muncul sifat aslinya. Ya, kalau sekarang itu sering kita dengar lah. Harta, kekuasaan, wanita untuk yang laki-laki. Hati-hati, kita jatuhnya di sini. Kau kenali sejak dini, kau harus minta Tuhan, ujilah aku Tuhan. Aku akan lulus dalam hal harta. Aku akan lulus dalam hal kekuasaan. Dan aku akan lulus dalam hal seksualitas. Tuhan pasti akan angkat engkau lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi dan lebih tinggi. Yang percaya boleh kita katakan amin masing-masing. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Jagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu
Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada malam ini Tuhan. Tapi biarlah firman yang telah ditaburkan bukan hanya sebatas untuk kami mengerti, kami ketahui. Bahkan iman kami boleh ditumbuhkan. Tapi Engkau yang berkata perbuatan tanpa iman, iman tanpa perbuatan adalah mati. Hari ini kami mau belajar untuk menjadi pribadi dengan integritas. Itu yang terutama Tuhan. Kami tidak mengejar kepintaran, kami tidak mengejar berapa besar modal, berapa besar kekuasaan yang bisa kami miliki untuk kami sukses. Tapi biarlah yang kami kerjakan adalah kami mau hidup di dalam integritas. Apa adanya kami. Ketika hanya ada kami tetap melakukan perbuatan yang benar. Sekalipun ada kesempatan yang terbuka, kesempatan yang untuk membuat kami merasa enak, nyaman, jalan pintas. Itu terbuka tapi kami tidak mau belajar, kami tidak akan mau ambil itu pilihan. Kami akan pilih jalan yang sulit. Sebab kami tahu integritas adalah jalan yang sulit. Kalau jalannya mudah di hadapan kami akan uji terlebih dahulu jalan itu. Apakah itu adalah jalan Tuhan? Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu apakah kami pribadi yang dengan integritas atau tidak. Tuhan Maha tahu. Dan kami gak bisa sembunyi dari itu semua. Tapi malam ini kami mau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Yang pertama adalah motif kami. Motivasi kami adalah kami mau Tuhan untuk hidup di dalam integritas. Kami boleh jatuh. Kami boleh gagal 1, 2, 3 kali, 4 kali. Tapi kalau Tuhan tahu bahwa di hati kami ada motivasi, ada keinginan untuk hidup di dalam integritas, kami percaya Tuhan akan tetap menolong kami. Tuhan, setiap langkah-langkah yang salah kami perbuat, setiap pilihan-pilihan yang telah salah kami ambil dalam hidup kami percaya Tuhan sanggup perbaiki semua itu. Waktu kami bertobat, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Semua indah pada waktunya. Hamba berdoa ya Tuhan, khususnya buat teman-teman yang mungkin kalah dalam beberapa blok, harus mengulang, harus tertunda waktunya, itu semua baik. Tidak ada yang tidak baik dari itu. Sebab engkau percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupanmu. Kalau engkau mau kehidupan kita seperti Yusuf yang diangkat Tuhan, ada waktu-waktu yang harus Tuhan ambil dan nanti dia akan kembalikan dengan caranya. Bukan dengan cara yang mudah, harus dengan cara yang sulit. Tapi itu adalah integritas yang harus kita miliki dengan harga yang begitu mahal. Dan kalau ada dalam pikiran kami, dengan kami lulus dengan cepat, dengan kami lulus dengan segera, dengan nilai yang tertinggi sekalipun, itu akan membuat kami berhasil. No. Kami bertobat Tuhan, bukan karena nilai yang tinggi akan membuat kami berhasil. Tapi integritas sebagai anak Tuhan, itu yang akan membuat kami berhasil. Yusuf gak pernah sekolah formal. Yusuf bukan menjalani masa muda seperti orang-orang pada umumnya. Dia harus mengalami siksaan, jadi pembantu di penjara. Bukan tempat yang baik, bukan tempat yang positif. Tapi karena Tuhan yang membawa dia melewati itu semua, Tuhan membuat segala pekerjaannya berhasil. Itu yang Engkau katakan. Kami mau itu Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan berhasil, karena kami menjadi pribadi yang memiliki integritas. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ikut ibadah pada malam ini. Kiranya kasih karunia damai sejahtera itu akan berlimpah-limpah daripada Engkau kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kehilangan pengharapan Tuhan akan bangkitkan kembali imannya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua, keluarga kami semua yang kami kasihi. Aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita percaya diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Bolehkah semua menampakkan wajah-wajahnya yang cantik malam ini dan ganteng-ganteng? Wuhui. Ada Ruben, ada iya. Mungkin ada juga dari teman-teman ya, yang dari teman Facebook ya. Ya oke, selamat datang ya. Thank you sudah ikut ibadah malam ini. Oke. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari kawan-kawan. Iya Pak, aku ada pergumulan, tapi aku tahu Pak integritas ini yang harus kupertahankan. Boleh di-sharing sedikit. Oh Angelin ya, kata Vincent Angelin. Ayo Angelin, kau punya waktu 30 detik. Shalom Pak. Shalom. Enggak ada Pak, Vincentnya bercanda aja. Mana bercanda dia, bercanda dia. Bercanda Pak. Iya sih. Ini yang mau Pak. Oke. Ya nggak apa-apa, dengar suaranya udah senang lah ya. Ada yang lain kawan-kawan? Mungkin ada beberapa menit lagi waktu kita. Oke lah, mungkin udah pada lapar ya, bukan pada puas dengan firman Tuhan, pada lapar kali. Oh, udah kenyang ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak ucapkan sama kita semua, Tuhan pasti akan selalu menolong kita kalau kita hidup dalam integritas ya. Dan jangan jadi pribadi yang suka cari jalan pintas, jalan yang mudah. No. Terkadang jalan yang pintas, jalan yang mudah itu bukan jalan dari Tuhan. Ikut aja proses yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, pertahankan integritasnya. Nanti pada waktunya kalau kita sudah lulus dengan ujian-ujian itu, Tuhan akan mengangkat kita tanpa kita sadari, tiba-tiba gini aja. Tiba-tiba hidup kita sudah diangkat karena Tuhan tahu kita sudah jadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oh mau foto ya, foto. Luki, foto dulu Luki. Nampakkanlah wajah-wajah kita. Yes. Esther, Ya, Pak. matamu yang nampak Esther. Iya Pak. Nampaklah wajahnya, jangan cuma matanya ya. Oke. Bang Yoslan ada sih Yoslan. Yos. Halo Pak. Shalom Yos. Apa kabar di Halo. sana? Baik Pak, aku di Medan Pak. Oh iya ya, pantas kok dicencen kameramu. Mana si Cencen? Enggak ada Pak. Jadi itu kok nama Cencen? Kemarin pernah dipakainya buat nge-zoom Pak. Lupa kok ganti namanya. Iya. Oke lah Yos. Hari Minggu main bola Yos, jangan lupa Yos. Iya Pak. Oke semua, mana wajahnya? Jelas lah. Tunjukkan. Foto, Pak. Foto dulu, foto. Luki. Hitung Lagi Luki. ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Kita lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you. See you next week. God bless. See you. Makasih ya Pak. Shalom. Shalom. Terima kasih dokter. Shalom. Shalom Ruben.